Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Isaura Dwi Selvi. Saya tutor Tuton pada mata kuliah Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Saat ini saya akan menyampaikan sedikit materi pada sesi 1 kita, yaitu tentang pendekatan pengembangan kurikulum. Sebelumnya, Bapak Ibu sudah bisa membaca definisi dari landasan kurikulum serta hakikatnya dan sebagainya ada di modul UT pada RBV Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Semua bisa dibaca di sana karena beberapa materi inisiasi sudah disampaikan pada sesi 1, maka saya di sini akan menyampaikan salah satu materi yaitu tentang pendekatan pengembangan kurikulum. Pada hari ini, materi yang disampaikan kurang lebih 30 menit, insya Allah. Izinkan saya share screen materinya. Oke, jadi pendekatan pengembangan kurikulum sekolah dasar. Nah, ini saya ambil materi dari modul UT dengan kode PDGK 4502, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran di Sekolah Dasar edisi 2. Jadi, Bapak Ibu semua, dari beberapa materi inisiasi yang sudah disampaikan, nah salah satu yang terakhir adalah pendekatan pengembangan kurikulum sekolah dasar. Kita ketahui dulu nih, sebenarnya kita kan dilihat dari judul atau nama mata kuliah kita sendiri adalah pengembangan kurikulum. Maka tentu saja pengembangan ini adanya namanya perubahan ya. Jadi did you know apa sih sebenarnya pendekatan pengembangan kurikulum? Nah, kita ketahui dulu bagaimana sih sebenarnya konsep dari pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum itu dari mata kuliah saja itu sudah dibilang dengan judul besar adalah pengembangan kurikulum. Nah, maka perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia yang saat ini yang Bapak Ibu guru mungkin salah satunya adalah dari generasi Y atau generasi Z ya sekarang itu pasti merasakan namanya perubahan kurikulum. Nah, perubahan inilah karena terjadi prosesnya pengembangan terus-menerus ya yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian ada namanya stakeholder ya, mungkin ada guru, ada apa? Seperti masukan dari guru sehingga terjadi beberapa perubahan kurikulum. Nah, perubahan dan perkembangan ya, pengembangannya ini, bagaimana sih cara mengembangkan kurikulum ini sehingga kok bisa jadi berubah-berubah seperti ini? Nah, kita lihat dari untuk generasi Y dan generasi Z ya yang saat ini sebagai guru ya, kalau generasi boomer sepertinya sudah kakek nenek ya, sudah tidak lagi, udah pensiunan ya, sebenarnya sudah tidak merasakan KTSP 2006 atau maksudnya dia merasakan tapi sudah tidak merasakan kurikulum merdeka seperti itu ya. Jadi di sini saya mengambil beberapa contoh kurikulum yang terjadi perubahan karena akibat pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang pertama adalah KTSP 2006. Nah, itu eh, kita mengalami perubahan itu sendiri ya, terutama saya mungkin waktu zaman dulu saya lulus SD 2008. Jadi saya masih merasakan nyicip namanya kurikulum KTSP. Kemudian next level ke kurikulum 2013 gitu ya. Terus next lagi kurikulum Merdeka. Nah, yang saat ini generasi Alpha ya, generasi Alpha, Gen Z kayak saya atau beberapa mungkin mahasiswa saat ini atau teman-teman sekalian itu pasti merasakan KTSP dan kurikulum 2013. Nah, kalau yang Gen Alpha nih, Gen Alpha ini sudah masuk di kurikulum Merdeka. Nah, dengan kebijakan baru oleh Mas Menteri kita Pak Nadiem Makarim. Kemudian pengembangan kurikulum. Nah, jadi kita perlu namanya ketika mengembangkan kurikulum karena adanya perubahan inilah
akibat terjadinya pengembangan yang terus-menerus ini. Nah, sebenarnya kita perlu pendekatannya itu seperti apa? Kalau sebelumnya materi inisiasi 1, 2, 3 itu sudah disampaikan dan ada di sesi 1 itu menunjukkan landasannya kenapa ini seperti apa. Nah, ini pendekatannya. Jadi gimana cara kita ya pendekatannya itu menggunakan pendekatan apa ketika mengembangkan dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Kita ambil dari dasar ya, definisinya secara fundamental yaitu pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap sesuatu proses tertentu. Jadi sudut pandang ya, sudut pandang kita. Nah, bagaimana kurikulum itu ya? Oh, kok ke kurikulum? Definisi pendekatan dulu ya. Jadi ketika kita seperti contohnya misalnya mau mendekati pasangan kita gitu kan. Jadi kan tentu saja kita punya apa ya, pendekatan atau sudut pandang tertentu kita tertarik sama dia. Jadi sehingga kita ingin apa ya melakukan pendekatan itu gitu kan karena kita punya sudut pandang tertentu terhadap sesuatu itu gitu ya. Nah, kalau ini di sini pendekatan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Nah, proses ya, proses. Nah, salah satunya adalah kurikulum. Nah, karena kita adalah membahas tentang kurikulum. Apa sih sebenarnya pendekatan pengembangan kurikulum? Yaitu titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum, baik yang berkenaan dengan kurikulum baru, kurikulum construction, maupun penyempurnaan atau perbaikan kurikulum, kurikulum improvement gitu ya. Jadi ada dua hal ya. Jadi sudut pandang kita bagaimana proses pengembangan kurikulum ini, bagaimana kurikulum ini dikembangkan, baik dari menciptakannya suatu kurikulum baru atau apa ya namanya modifikasi ya, modifikasi atau perbaikan atau penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Construction atau improvement gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak dilihat dari KTSP atau 2013, nah menurut Bapak Ibu sendiri, silahkan bisa kalau di kolom komentar atau di kolom diskusi, apakah kurikulum 2013 kita saat ini itu adalah penyempurnaan atau kurikulum baru? Sama kurikulum Merdeka nih. Kurikulum Merdeka ini apakah penyempurnaan atau kurikulum baru? Silakan dijawab di kolom komentar. Next. Nah, dalam modul UT, jadi kan saya akan menyampaikan materi ini sesuai dengan materi inisiasi sehingga Bapak Ibu akan sesuai ya ketika UAS atau ketika diskusi atau ujian bisa punya memiliki gambaran bagaimana pendekatan pengembangan kurikulum sesuai dengan modul UT gitu ya. Jadi yang pertama adalah pendekatan dari sudut pandang kebijakan, ya, kebijakan pengembangan kurikulum. Yang kedua adalah pendekatan dari sudut pandang pengorganisasian isi kurikulum. Dan yang terakhir adalah pendekatan dari sudut pandang orientasi penyusunan kurikulum. Nah, tiga hal inilah yang kalau Bapak Ibu baca di buku modelnya itu lebih lengkap lagi. Tapi secara intinya, secara konseptual Bapak Ibu harus memahami aja bahwa ada tiga hal nih. Bagaimana pendekatan itu eh, dari sudut pandang apa aja untuk mengembangkan kurikulum. Yaitu dari kebijakan, ya, misalnya kebijakan pemerintah. Nanti lebih detailnya di next slide selanjutnya. Kemudian sudut pandang pengorganisasian isi. Nah, isinya tuh bagaimana dan orientasi penyusunan dan bagaimana cara penyusunannya. Next, langsung saja dari ketiga tadi. Nah, kita ambil yang pertama. Pendekatan dari sudut pandang kebijakan pengembangan kurikulum. Kebijakan ya, jadi kebijakan. Kalau kebijakan jatuhnya adalah aturan, rules ya. Jadi kita harus mengikuti suatu aturan tertentu, kebijakan pemerintah misalnya, kebijakan sekolah misalnya, seperti itu ya. Jadi kebijakan ya, kembali ke hmm, aturan gitu ya. Kita ngikutin suatu aturan. Nah, ada dua hal dari sudut pandang kebijakan ini, yaitu pendekatan administratif dan pendekatan akar rumput. Nah, gimana pendekatan administratif ini? Ya, pendekatan akar rumput, apa sih kok bisa akar rumput gitu ya pendekatannya? Kalau pendekatan administratif secara
umumnya aja itu dijelaskan yaitu sebagai pendekatan yang menggunakan sistem komando dari atas ke bawah. Nah, di mana pengembangan kurikulum ini muncul atas inisiatif dan gagasan para pemegang kebijakan pendidikan atau administrator pendidikan di tingkat pusat dengan menggunakan prosedur administratif. Jadi, mohon maaf. Jadi pendekatan ini menggunakan sistem komando dari atas ke bawah. Tentu ini berarti dari pusat. Pusat itu adalah Kementerian Pendidikan kita gitu ya. Jadi apakah mm, eh, kebijakan, apakah kurikulum ini disusun mengikuti kebijakan pemerintah atau seperti apa? Nah itu jadi yang teratas nih karena tingkatannya adalah pusat gitu ya. Jadi pusat dinas pendidikan maupun Kementerian Pendidikan kayak gitu ya. Tetap aja ketika misalnya di Kementerian Pendidikan akan kembali ke Dinas Pendidikan daerah masing-masing karena kebijakan masih juga tetap di pusat ya. Nah, pada intinya adalah dari atas turun ke bawah gitu. Kalau administratif, jadi kita harus sesuai dengan administratifnya ya. Kemudian kalau pendekatan akar rumput itu yang seperti apa sih? Yaitu yang diawali dengan inisiatif dari bawah. Nah, selanjutnya disebarluaskan pada tingkat yang lebih luas. Dalam proses pengembangan kurikulum, guru atau kelompok guru memiliki peranan yang sangat besar, sedangkan administrator pendidikan tidak lagi berperan sebagai pengendali, tetapi berperan sebagai motivator atau fasilitator. Nah, coba Bapak Ibu lihat, kurikulum 2013 ini, menurut Bapak Ibu, apakah mengikuti pendekatan administratif atau pendekatan akar rumput nih? Kalau kita cek ya, coba dianalisis sendiri. Kemudian yang kedua, tadi ya ada pendekatan dari sudut pandang kebijakan ya. Kemudian kalau dari sudut pandang pengorganisasian yang kedua adalah pendekatan dari sudut pandang perorganisasian isi kurikulum. Nah, kalau isi berarti sudah mencakup ke dalamnya ya, sudah mencakup kurikulum yang akan digunakan. Yaitu pendekatan yang pertama dibagi jadi tiga lagi nih, yaitu pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran, bertitik tolak pada mata pelajaran sebagai suatu disiplin ilmu yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Jadi pusat ya antara mata pelajaran dan yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Kemudian pendekatan interdisipliner. Nah, jadi interdisipliner yang berangkat dari masalah-masalah sosial yang ada dalam kehidupan nyata yang tidak mungkin ditinjau hanya satu segi aspek saja gitu ya. Jadi misalnya eh, pendekatan ini juga mengikuti aspek misalnya kebudayaan. Kebudayaan tentu akan ditinjau lagi dari agama Pancasila seperti ya. Jadi dikaitkan apakah kebudayaan ini cocok dengan nilai-nilai Pancasila kita kayak gitu ya. Kemudian pendekatan berpadu bertitik tolak pada suatu keseluruhan atau suatu kesatuan yang bermakna dan berstruktur, di mana kurikulum disusun sedemikian rupa agar mampu mengembangkan pribadi yang utuh. Nah, jadi bagaimana bertitik tolak ya, apa namanya, pada suatu keseluruhan dan kesatuan yang bermakna dan berstruktur, terstruktur ya, sudah dikonsep, sudah disiapkan seperti itu ya, di mana ini disusun sedemikian rupa mampu mengembangkan pribadi yang utuh, bisa mengembangkan eh, kurikulum itu yang utuh, yang siap dipakai seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan dari sudut pandang orientasi penyusunan. Nah, kalau tadi ada kebijakannya apa aja sih dari pemerintahan atau dari bawah ke atas? Kalau dari bawah ke atas, misalnya suatu dinas pendidikan daerah tertentu, Kepulauan Riau misalnya, atau Yogyakarta, tentu beda pasti kan ya. Pendekatan yang ingin digunakan. Nah, pengajuan pendekatan yang ingin digunakan. Misalnya itu tadi untuk yang pendekatan akar rumput. Nah, kalau pendekatan em, isi tadi ada beberapa hal, sesuaikan dengan mata pelajaran, sesuaikan dengan masalah sosial, interdisipliner, kemudian sesuaikan dengan struktur ya, struktur yang sesuai kayak gitu. Sedangkan ini adalah orientasinya, jadi bagaimana cara menyusunnya. Nah, kalau
kita fokusnya pakai pendekatan yang mana nih? Pendekatan dari orang yang di sudut pandang dari orientasi ini, yaitu terbagi menjadi tiga. Nah, jadi sebenarnya dalam pendekatan pengembangan kurikulum ini, tiga hal ini yang menjadi poin penting dalam dalam mengembangkan kurikulum. Nah, kalau yang berorientasi pada penyusunan kurikulum, yang pertama adalah orientasi pada tujuan. Nah, tujuannya dasarkan pada tujuan-tujuan pendidikan yang jelas, yang dirumuskan secara jelas, dimulai dari tujuan pendidikan nasional, pusat dulu nih, kemudian tujuan pendidikan Indonesia itu maunya seperti apa, kemudian tujuan satuan pendidikan seperti apa, tujuan mata pelajaran pun ada, dan sampai tujuan pembelajarannya. Jadi ketika dipraktekkan itu akan sebalance ya, dia balance dan sesuai. Kemudian orientasi pada bahan ajar. Nah, kalau kita punya tujuan pendidikan seperti apa dan tujuan yang sampai dengan tujuan pembelajaran, kita harus orientasinya juga pada bahan ajar juga kayak gitu ya. Dan katanya orientasi pada bahan ajar sangat menitik beratkan penyusunan kurikulum pada bahan ajar atau materi pelajaran yang akan diajarkan, di mana tujuan dapat ditentukan berdasarkan bahan ajar tersebut. Nah, jadi bahan ajar apa yang digunakan sesuai dengan penyusunan kurikulum ini. Nah, tentu akan sangat bisa dibandingkan antara KTSP 2006 ya, ketika penyusunan kurikulum itu dengan kurikulum Merdeka Belajar. Itu sudah berbeda jauh ya. Kalau dulu mungkin belum ada namanya teknologi atau AI misalnya ya, ke guru-guru yang sekarang sudah pada canggih, udah menggunakan teknologi AI atau media-media apa yang sudah berbasis era 4.0 gitu ya. Jadi beda dengan yang menggunakan guru-guru kita zaman dulu yang masih mempraktekkan dengan KTSP 2006 kayak gitu ya, pasti beda. Kemudian orientasi terakhir adalah orientasi pada kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau sudah siap semuanya ya tujuannya, orientasi tujuannya kita sudah siap sesuai. Nah, pendekatan selanjutnya berorientasi pada bahan ajar udah sesuai. Nah, terakhir adalah kegiatan belajar mengajarnya. Ini yang kunci-kunci dari akhir dari kurikulum sebenarnya ya. Anaknya kurikulum ini adalah di sini gitu ya. Bagaimana pengembangan kurikulum itu berorientasi pada kegiatan belajar mengajar. Intinya kan adalah sebagai acuan ya perangkat pembelajar, perangkat ajar, pokok perangkat pembelajar, perangkat ajar yang digunakan untuk guru ya gitu ya. eh yang akan pada akhirnya adalah membentuk suatu kegiatan belajar dan mengajar gitu kan, menitik beratkan pada cara siswa belajar serta cara langkah-langkah yang perlu dilakukan agar siswa menguasai keterampilan untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi itu tadi ada tiga jenis pendekatan pengembangan kurikulum. Nah, Bapak Ibu, apakah eh, jika ada yang ingin ditanyakan, nah kita bisa sharing diskusi pada sesi pertama ini. Silakan sampaikan di diskusi. Kita akan sharing bagaimana eh, sesi pertama ini tentang landasan hukum, landasan pendidikan, dan salah satunya adalah pendekatan pengembangan kurikulum. Tadi ada tiga ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekilas tentang materi pendekatan pengembangan kurikulum ini. Bapak Ibu bisa cek materinya itu di modul UTPDGK 4502 dengan kode dengan nama mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD. Bisa dicek di rbv.ut.pustaka.ac.id. Di sana bisa dibaca dan dilihat. Terima kasih. Mungkin itu saja sedikit penyampaian saya tentang pendekatan pengembangan kurikulum. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah yang tidak sengaja saya ucapkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Bapak Ibu semangat belajar terus. Kita sharing apabila saya ada salah dalam penyampaian materi, boleh di-share kritikan dan masukannya. Kita diskusi bareng karena ini adalah ruang diskusi kita bersama-sama gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.